Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Khairul Fajri dari Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu dan bersama teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dari Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Bengkulu semester 4. Di sini kami kedatangan kakak-kakak dari Prodi Pendidikan Fisika. Mungkin kita langsung perkenalan aja. Mungkin yang pertama dari Baik, perkenalkan nama saya Arif Kirianto dari Pendidikan Fisika semester 4 dan umur saya 20 tahun. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfares, Prodi Pendidikan Fisika semester 4 juga dan kebetulan tinggalnya di Bengkulu. Baik, perkenalkan saya Denis Siregar, Prodi Pendidikan Fisika, saat ini sedang menempuh semester 4 dan sekarang tinggal di Universitas. Baiklah, kenalkan nama saya Wisnu Ardiansa, Prodi Pendidikan Fisika. Saat ini sedang menempuh pendidikan dari Prodi Pendidikan Fisika pada semester 4. Asal saya dari Muko-Muko, kalau sekarang di Rawama. Baik, perkenalkan nama saya Deki Saputra. Saya juga berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Saya sini sedang menempuh semester 4 dan saya tinggal berasal dari Seluma. Saya di sini di Bengkulu, kota Bengkulu ini tinggal di itu Kelurahan Bajak. Baik, perkenalkan nama saya Mardoni Arifin dari Prodi Pendidikan Fisika. Sekarang menempuh semester 4, asal dari kota Curug dan saat ini tinggal di Betuman. Oke. Di sini kan kakak-kakaknya nih Prodi Pendidikan Fisika semua ya. Sangat luar biasa sekali ya. Ya, pasti luar biasa karena fisika itu sendiri jarang diminati, khususnya di SMA. Apalagi terutama untuk cowok-cowok itu pasti jarang diminati sekali. Mungkin kita akan tanya motivasi dari mereka untuk masuk di Iya. program studi pendidikan fisika. Kenapa gitu tertarik bisa masuk fisika mungkin? Iya. Iya. Mungkin boleh. Mungkin siapa yang mau menjawab di sini? Mungkin atau Bang Denis mungkin kenapa bisa tertarik gitu pada pendidikan fisika ini? Kalau saya tertarik mengapa masuk pendidikan fisika karena ya saya kebetulan orangnya suka berhitung, dan juga saya suka sekali dengan mempelajari gejala-gejala alam gitu, gejala-gejala alam. Jadi saya tertarik masuk pendidikan fisika. Ya mudah-mudahan kelak bisa berbagi ilmu kepada siswa-siswi Indonesia mengenai pelajaran fisika. Sangat luar biasa sekali. Berarti itu berasal dari minat sendiri. Iya, terhadap dari fisika. sendiri. Seperti yang dibilang dari Denis tadi, ingin berbagi ilmu. Tentunya dari program studi pendidikan fisika sendiri, kita tahu bahwa setelah lulus dari sini, kita akan menjadi seorang guru. Niatnya akan menjadi seorang guru fisika. Mungkin ketika setelah menjadi seorang guru fisika, teman-teman di sini, saya ingin bertanya, untuk pelajaran fisika sendiri, media pembelajaran apa yang pas untuk menyampaikan materi dari fisika itu sendiri kepada para murid? Mungkin sebelumnya ya. Jadi kan media pembelajaran itu kan terutama di fisika itu kan sangat penting ya untuk menarik minat-minat peserta didik untuk mempelajari fisika. Maka dari itu media pembelajaran itu terutama di fisika ini sangat penting untuk kita kembangkan untuk menarik minat siswa terhadap pelajaran fisika. Mungkin boleh dijawab. Baik, kalau menurut saya media pembelajaran yang sangat berguna fisika itu terutama pada zaman saat ini ada media pembelajaran yang berbasis elektronik, karena di dalam tersebut media pembelajaran berbasis elektronik itu fleksibilitas dan penggunaan waktunya lebih efisien, dan juga banyak hal-hal yang baru yang dapat kita pelajari dari media pembelajaran berbasis elektronik, bukan cuman tentang pengetahuan alam yang sederhana. Kita juga dapat mengakses media pembelajaran yang lebih dalam lagi dari fisikanya tersebut, dari misalnya teori kuantum, teori kecepatan cahaya dan lainnya. Itu dapat diakses melalui media pembelajaran elektronik. Baik, mungkin dari kawan-kawan yang lain ada sedikit tambahan. Ya, saya juga setuju dengan apa yang dinyatakan dengan Saudara Wisnu, dan saya juga pernah itu membuat sebuah media pembelajaran. Itu saya membuat berbasis articulate storyline 3. Jadi itu merupakan tugas saya waktu semester 2 kemarin pada media pembelajaran fisika, yang kami membuat sebuah bentuk media interaktif berbasis elektronik
yang kami gunakan untuk mata kuliah ini, dan kami juga menggunakan apa itu namanya, teknologi semacam IT juga kan ya. Jadi untuk itu kami waktu itu menggunakan articulate storyline itu, waktu itu ya sangat apa, waktu selesainya itu sangat menarik bagi siswa-siswanya. Jadi seperti itu menurut saya bagus. Nah, seperti yang kita tahu, media pembelajaran itu sendiri adalah setiap benda yang dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengajar pada siswa untuk menyampaikan materi. Nah, dalam kurikulum Merdeka sekarang, menurut teman-teman sekalian itu media apa yang dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran fisika, dan juga siswa menerimanya itu tidak berat, kayak happy menerimanya, nggak membosankan pembelajarannya. Ya, karena kan kita kan pernah merasa gitu waktu kita SMA itu kan kita minim dengan media pembelajaran. Contohnya itu berbasis yang paling sederhana kan PPT. Kita di SMA itu jarang ketemu PPT namanya, terutama di sekolah-sekolah pelosok. Jadi bagaimana kira-kira media yang cocok dikembangkan? Mungkin untuk yang Mas Ali tadi ya, untuk yang artikel Storyline 3 tadi itu juga sangat bagus ya, karena saya juga pernah baca itu di dalam media artikel Storyline 3 itu kita itu bebas gitu dalam membuat animasi-animasi, kemudian juga medianya juga itu menarik perhatian siswa mungkin. Seperti yang sudah dibilang sama Panji tadi, pada articulate storyline itu kita bisa membuat animasi. Jadi pada pembelajaran yang seperti listrik magnet itu, kita kan kalau mau dipraktekkan mungkin pembelajaran seperti itu kan susah untuk kita praktekkan. Tapi kalau kita menggunakan animasi, mungkin itu mempermudah kita dalam melihat praktek dari pembelajaran tersebut. Ya, atau teman-teman ada menggunakan media lain gitu untuk menarik minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran fisika. Mungkin contohnya seperti project based learning mungkin. Iya, jadi kan media ada kurikulum Merdeka, zaman sudah semakin maju. Nah, jadi kita itu kelak kalau menjadi guru harus bisa menarik perhatian siswa kalau kita sedang mengajar. Berarti media kita harus menarik kan gitu. Jadi media yang seperti itu kita harus menggunakan media pembelajaran interaktif. Ya, di mana media pembelajaran interaktif itu dia ada interaksi antara siswa dan guru, dan dari situ siswanya akan berperan aktif. Nah, saya juga pernah kayak melihat gitu ya, melihat dari postingan Instagram. Dia media pembelajaran kayak game edukasi gitu, game edukasi. Dia itu sangat bagus sekali ya, bermacam-macam game edukasi. Seperti misal kayak papan interaktif. Jadi di situ ada papan, nanti di situ ada nomor-nomor. Nah, nanti di situ di setiap nomor itu ada pertanyaan gitu. Jadi nanti setiap satu orang siswa menjawab satu pertanyaan. Menurut saya itu cukup menarik dan juga sangat menarik perhatian siswa, sehingga setiap siswa itu bisa berperan ngambil masing-masing. Dan berbagai game edukasi lainnya begitu. Banyak sekali, mulai dari game edukasi yang berbentuk kelompok, bisa juga individu, bermacam-macam. Sangat banyak referensi. Mungkin kita akan tanya sama teman-teman ini, media pembelajaran apa yang cocok untuk kurikulum Merdeka. Kita tanya satu-satu, oke? Mungkin dari Kak Alif sendiri, menurut Alif, media pembelajaran apa yang cocok dalam kurikulum Merdeka sekarang? Media pembelajaran cocok untuk saat ini itu media berbasis video animasi ya, karena itu dapat menarik minat siswa lebih mendalam lagi, agar siswa itu tidak boring dengan pembelajaran yang materi-materi saja. Jadi dia bisa menggunakan visual dan audio visual mereka. Menurut saya. Mungkin menurut Fares, media pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Ya, kalau menurut saya itu ya, itu seperti yang dikatakan saudara Ali tadi, articulate storyline itu ya, membuat animasi. Mungkin kita bisa membuat media audiovisual yang dimana itu terdapat animasi, dan audio itu ada suaranya, dan visual itu yang animasinya itu mungkin dengan media yang seperti itu bisa menambah minat siswa dan siswi itu untuk belajar fisika, dan mungkin kan itu siswa-siswi itu kan ada yang
cara belajar itu kan ada kinestetis, ada yang menggunakan audiovisual gitu kan. Mungkin audiovisual ini itu bisa kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Mungkin menurut Denis tadi sudah dijelaskan itu berbasis media ya, media sosial, dan membuat sebuah game gitu. Mungkin kalau dari saudara Wisnu sendiri, media pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran fisika? Media untuk pembelajaran fisika ya seperti dari yang disebutkan saya awal tadi, itu berbasis elektronik seperti yang juga disebutkan oleh saudara Alif, yaitu seperti video animasi ataupun dari saudara Fares audio juga, saudara Destri juga audio yang berbasis internet. Tapi seperti yang kita tahu, internet ini belum merata di Indonesia. Ya. Nah, itulah kesulitannya. Jadi media pembelajaran kurikulum Merdeka ini juga dapat mengaplikasikan media pembelajaran alternatif. Seperti misalkan kita belajar tentang gerak parabola. Itu kan kita dapat menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita seperti lemparan bola basket, lemparan bola kasti dan semacamnya. Jadi menurut saya selain dari elektronik tersebut, media pembelajaran alternatif juga bisa digunakan. Mungkin menurut saudara Deki, media pembelajaran apa yang cocok dan tepat untuk kurikulum sekarang, untuk kurikulum mereka? Kalau menurut saya, yang media yang cocok untuk kurikulum saat ini yaitu yang dibilang dari Alif tadi, yaitu video kan, video animasi atau gambar. Dan juga menurut saya kita juga kan nanti akan menjadi seorang guru. Nah, pasti kita akan menentukan bagaimana cara kita menentukan media pembelajaran supaya siswa kita minat untuk itu membahas tentang apa yang kita sampaikan ya. Mungkin menurut Nah, saudara media yang Doni, cocok itu seperti video animasi tadi kan, udah itu ditambah lagi kita menggunakan benda-benda atau alat-alat yang bisa kita gunakan seperti gerak Newton, kita bisa menggunakan beban pegas gitu. Nah kan di sekolah-sekolah pasti kan ada peralatan praktikum gitu, nah bisa kita gunakan untuk menambah pengetahuan siswa. Nah, gitu menurut saya. menurut Doni seperti apa? Ya menurut saya seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi, ada beberapa media yang cocok untuk digunakan dalam kurikulum Merdeka untuk belajar fisika. Namun percuma saja ada media tersebut digunakan, tapi tidak ada quiz atau tes yang game-game yang berbasis seperti online seperti quiz test atau beberapa itu untuk menguji kemampuan pembelajaran siswa. Mungkin dari kita tahu ya, Fajri, fisika ini kan mempelajari tentang fisik atau peristiwa alam. Peristiwa alam. Jadi mungkin kita butuh juga praktek kan di dalam tidak hanya semata-mata hanya materi, karena ada juga sebagian siswa itu dia lebih cepat menangkap materi itu dari sebuah praktek, bukan dari sebuah penjelasan yang disampaikan oleh guru. Menurut saya project based learning itu sangat cocok untuk pembelajaran fisika, seperti misalnya Archimedes misalnya. Nah, itu kan bisa kita langsung praktekkan seperti kapal mengapung kan, atau kukumpuk bisa langsung kita praktekkan seperti melihat pegas. Mungkin menurut saya project based learning itu juga cocok diterapkan di kurikulum Merdeka. Mengingat seperti yang dikatakan oleh Wisnu sendiri, kalau kita menggunakan media pembelajaran berbasis internet, memang betul media pembelajaran berbasis internet tersebut bisa menarik minat siswa dalam pembelajaran fisika. Tapi yang kita tahu pada negara kita ini penyebaran internet itu belum merata. Ya, jadi di tempat-tempat yang pelosok itu kan internet susah. Jadi untuk menerapkan media yang berbasis teknologi itu susah diterapkan. Jadi bisa salah satu solusinya bisa kita menggunakan media pembelajaran project based learning. Sama-sama kita tahu kan, emang kalau kita ingin menggunakan media berbasis internet itu kan pasti itu mempunyai kendala, terutama masalah, dan juga mungkin banyak juga sekolah-sekolah itu yang belum siap untuk menerapkan model pembelajaran berbasis internet ini. Nah, maka dari itu
yang disebutkan Rehan tadi, banyak opsi lain untuk menerapkan media-media pembelajaran untuk mendukung keaktifan siswa. Nah, jadi mungkin boleh ya kita tanya sama teman-teman mungkin cara untuk menghadapi siswa itu ketika media pembelajaran ini tuh media pembelajaran terkhusus berbasis internet ini tuh susah diterapkan mungkin, atau ada solusi lain atau alternatif lain gitu untuk menerapkan media pembelajaran ini pada siswa selain dari internet. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, internet juga belum merata ya. Guru kayak dibilang saudara Wisnu tadi, kita menggunakan media pembelajaran alternatif gitu. Kita menggunakan atau melakukan peristiwa-peristiwa yang di sekitar kita gitu, seperti kayak gerak parabola kayak tadi, main bola basket atau main bola kasti gitu. Dan juga kita juga bisa melalui praktikum gitu kan. Pada umumnya alat-alat praktikum itu disediakan di sekolah, namun ya banyak sekali guru yang belum menerapkannya kan begitu. Nah, jadi boleh gitu, tidak mesti yang internet, alat praktikum itu kan juga bisa gitu. Itu sangat menarik perhatian siswa gitu. Mereka bisa mengerti pembelajaran dari visual, mereka bisa melihat gitu. Oh, praktikum ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu begitu. Kalau dari saya seperti itu sih. Seperti yang saudara Dini sebutkan tadi, yaitu melalui media pembelajaran alternatif. Cuman masalahnya untuk media pembelajaran alternatif ini itu tergantung dari kreativitas dari guru-guru itu tersendiri untuk melengkapi kekurangan dari sekolah tersebut. Misalkan di sekolah tersebut tidak mempunyai perlengkapan praktikum viskositas, nah itu guru harus berinovasi dengan lebih baik untuk menggantikan peralatan tersebut menggunakan bahan-bahan yang ada. Orang di sekitar kita lah yang masih bisa digunakan. Jadi kesimpulannya mungkin media pembelajaran ini sangat penting ya dalam proses pembelajaran atau proses penyampaian materi dari seorang pengajar kepada yang diajar atau dari seorang guru pada muridnya. Karena media pembelajaran ini menentukan minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jika media itu bagus, otomatis siswa akan berminat dan terlibat lebih di dalam suatu pembelajaran. Oke, jadi kuncinya itu ada di gurunya masing-masing ya. Jadi ketika guru itu semakin kreatif untuk membuat media pembelajaran, maka siswa itu makin tertarik untuk mempelajari materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi itulah fungsi di sini kita mempelajari tentang media pembelajaran, khususnya pada Pembelajaran fisika. khususnya pada prodi pendidikan fisika tersendiri di semester 4 kami itu memiliki mata kuliah tentang media pembelajaran. Itu fungsinya untuk mengasah kemampuan kami dalam membuat sebuah media ketika kami setelah menjadi guru nanti. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman, mungkin masalah mengenai saran untuk kedepannya supaya guru-guru di Indonesia ini lebih kreatif, mungkin boleh disampaikan mungkin, atau ada yang merasa selama sekolah ini guru-guru kita ini terlalu monoton itu dalam pengajaran, mungkin boleh dikasih saran, mungkin juga ini berfungsi untuk perbaikan untuk kedepannya. Mungkin Kalau dari saya, guru kita ini kurang memperhatikan minat siswanya dalam membuat media, cenderung lebih mengutamakan pendapat guru tersebut sendiri untuk membuat media. Sedangkan media ini itu tujuannya untuk siswa, jadi harus memikirkan pikiran-pikiran yang membuat siswa tertarik terhadap media tersebut. mungkin selain itu juga yang pastinya guru juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Karena yang kita tahu zaman itu berkembang dari tahun ke tahun, pasti ada kemajuan. Itu guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar sebuah pembelajaran itu tidak monoton. Jadi siswa itu happy dalam belajar. Happy dan tertarik. Ya, lebih tertarik ya pastinya. Karena kalau sudah tertarik pasti partisipasi siswa dalam pembelajaran itu sangat besar. Ya contohnya tadi Bang Denis tadi ya, sangat tertarik, mungkin pasti faktor guru itu dia. Iya benar. Salah satunya juga begitu. Mungkin sekianlah ngobrol-ngobrol santai kita pada sore hari ini tentang media pembelajaran.
Kalau nanti ada waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman sekalian. Sekian dari kami berdua. Iya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Rehan undur diri. Dan saya Mudarul Fajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.